Halo, selamat datang di kelas Ibu Intan. Kali ini kita akan membahas tentang K3 perkantoran. Nah, K3 perkantoran mempunyai standar yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan ergonomik perkantoran. Adapun persyaratan dan keselamatan kerja yang ada di perkantoran memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, lantai bebas dari bahan licin. Yang kedua, penyusunan dan penempatan lemari kabinet tidak mengganggu aktivitas lalu lalang pergerakan karyawan. Yang ketiga, penyusunan dan pengisian filing kabinet yang berat itu berada di bagian bawah. Dan yang keempat, dalam pengelolaan benda tajam, sedapat mungkin bebas dari benda tajam. Dan yang kelima, dalam pengelolaan listrik dan sumber api, terbebas dari penyebab elektrikal atau shock. Untuk prosedur kerja aman di kantor, ada beberapa hal yang memiliki ketentuan penting yang harus diperhatikan, seperti dilarang berlari di kantor, kemudian permukaan lantai harus yang tidak licin atau menyebabkan pekerja terpleset atau tergelincir. Semua yang berjalan di lorong dan di tangga diatur berada di sebelah kiri. Kemudian, karyawan yang membawa tumpukan barang yang cukup tinggi atau berat harus menggunakan troli dan tidak boleh naik melalui tangga, tapi menggunakan lift barang bila tersedia. Kemudian, tangga tidak boleh menjadi area untuk menyimpan barang, berkumpul, dan segala aktivitas yang dapat menghambat lalu lalang. Bahaya jatuh dapat dicegah melalui kerumah tanggaan kantor yang baik. Cairan tumpah harus segera dibersihkan dan potongan benda yang terlepas dan pecah harus segera diambil. Untuk bahaya tersandung dapat diminimalkan dengan segera mengganti ubin yang rusak dan karpet yang usang. Untuk penanganan kondisi darurat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti merencanakan suatu titik kumpul, mengadakan simulasi kebakaran, menyiapkan sirine-sirine dan alarm tanda bahaya, menyiapkan rambu-rambu ke arah titik kumpul aman, dan menyiapkan prosedur penanganan kondisi darurat. Selanjutnya kita membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Semua kantor harus memiliki karyawan yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional. Fasilitas P3K harus ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau. Tempat kerja yang besar harus mempunyai pusat P3K dengan persyaratan memiliki peralatan yang memadai, mudah diidentifikasikan, dan ada SPU rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan. Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perban, dan yang lainnya. Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi. Dan alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan atau instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti. Baik Ananda, demikianlah materi tentang K3 perkantoran. Semoga dapat diambil manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.